Aduh, minum dulu. Bisik Bisik BK volume 6. Oke. Selamat malam semuanya. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Oke. Kembali lagi bersama saya Leni di Bisik-Bisik BK volume ke-6. Nggak kerasa ya, ternyata udah volume ke-6 aja gitu. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk mau nonton Bisik-Bisik BK volume ke-6 ini. Nah, sama seperti di edisi atau volume-volume Bisik-Bisik BK sebelum-sebelumnya, di Bisik-Bisik BK ini apa sih yang mau diobrolin atau diomongin gitu kan. Nah, sederhana ya teman-teman, kita akan mendengarkan juga sharing-sharing dari teman-teman dari alumni Prodi BK Unika Atmajaya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya kan di volume Bisik-Bisik BK sebelum-sebelumnya itu kan banyak kakak-kakak alumni dari Prodi BK Unika Atmajaya nih yang jadi bintang tamu di Bisik-Bisik BK. Nah, malam hari ini teman-teman kita kedatangan seorang bintang tamu. Oke, dia ini kali ini bintang tamunya itu seorang mahasiswa. Tentunya mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Namanya itu Yoel. Nah, penasaran teman-teman siapa Yoel? Terus habis itu kita mau mendengarkan sharing-sharingnya dari Yoel. Lebih baik langsung aja, oke? Sebentar ya, langsung aja. Tadi aku udah lihat nih. Sambil kita sapa-sapa ya. Hai Aryo. Hai Ger. Tunggu. Nah, kita tunggu Yoel join. Halo. Halo Len, halo semuanya. Selamat malam Yoel. Apa kabar? Baik Len, kabarmu Baik. gimana? Puji Tuhan selalu baik dan bahagia. Ya. Oh Yoel, sebelumnya apakah suaraku bisa terdengar dengan jelas ya? Oke, jelas sekali Len, jelas sekali. Jelas. Suaraku Oke gimana? deh. Jelas. Jelas, Jelas terus ya? wajahmu juga terlihat jelas. Oke. Oke. Nah, um, Yoel, mungkin sebelum kita lanjut nih ya kan, tadi kan aku udah sempat memperkenalkan kamu sedikit gitu ya. Nah, Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol yang lain, ini aku mau menyampaikan kabar duka cita gitu. Ya, kita berdua ya Yoel mewakili teman-teman mahasiswa Prodi BK dari angkatan 2017 itu mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya pada Kak uh, Kak Tasya. Tasya gitu. Ya, Kak Tasya itu salah satu kakak tingkat kita di Prodi BK UAJ angkatan 2015 seperti itu. Nah, Kak Tasya dipanggil Tuhan sore ini teman-teman. Jadi mohon doanya supaya um, keluarga yang ditinggalkan Kak Tasya juga bisa tenanglah di sisi Tuhan seperti itu. Oke, Well? Amin, amin Len, amin. Nah, kita lanjut nih. Yoel, tadi itu aku sudah sempat memperkenalkan kamu gitu, tapi aku baru perkenalannya bintang tamu kita hari ini Yoel dari mahasiswa Prodi BK angkatan 2017, tapi belum nih secara langsung gitu, atau untuk membantu teman-teman lebih mengenal kamu, asik mengenal kamu. Mungkin kamu bisa perkenalkan diri gitu, mulai dari
nama, asal, mahasiswa, prodi BK angkatan berapa, kayak gitu-gitu. Silahkan, Oke, Yoel. ya, makasih ya Len atas kesempatannya. Ya, teman-teman, Sama-sama. nama saya Yoel Yulistitua Sirait. Teman-teman bisa manggil saya Joel. Saya 21 tahun ini tahun keempat saya di program studi bimbingan dan konseling Unikat Majaya. Ya, semester ketujuh. Asal saya dari kota Medan. Cukup, Len? Ada lagi? Cukup, cukup. Tadi pas kamu bilang iya ini udah masuk ke tahun keempat, kayaknya tuh nggak kerasa banget ya. Tahu-tahu udah di tahun keempat aja kita kuliah gitu kan. Nah, mungkin nih, ini untuk awal perkenalan Yoel cukup dulu ya teman-teman. Nanti kita akan sharing, sekaligus teman-teman juga bisa mengenal Yoel lebih jauh lewat sharing-sharingnya Yoel selama ya kurang lebih 40 sampai 50 menit ke depan. Seperti itu ya Yoel. Oke, Len. Siap. Jadi ini teman-teman yang nonton juga sambil santai aja ya kan. Bisa mungkin yang nonton ada yang lagi sambil rebahan atau mungkin ada juga yang nonton itu lagi sambil duduk ngopi gitu boleh banget. Jadi ini kita ngobrol santai gitu kan untuk mengenal prodi bimbingan konseling Unikat Majaya lebih jauh gitu. Nah, kali ini melalui Yoel seperti itu. Oke, udah Siap. siap Yoel kita ngobrol-ngobrolnya? Oke, Len. Siap Oke. sekali. Oke. Nah, aduh, udah lama banget ya nggak ketemu. Terakhir ketemu kita ya di ini lewat gadget masing-masing kan karena kuliah online. Iya. Joel, tadi kamu Leni. sempat tadi kamu sempat memperkenalkan diri bahwa kamu itu asalnya dari Medan, ya kan? Iya. Jauh-jauh dari Pulau Sumatera gitu, ke Jakarta. Joel, kamu boleh gak ceritain gitu apa sih sebenarnya yang jadi pilihan atau pertimbangan kamu dulu ketika mau mendaftar di prodi BKUAJ? Oke. Iya. Eh, Sejujurnya, Len, pilihan Mhm. jurusan bimbingan dan konseling itu pilihan pertamaku ya. Jadi tahun 2017, setelah lulus dari SMA, itu aku ngikutin SBM gitu, SBMPTN. Pilihan pertamanya emang bimbingan dan konseling. Namun aku nggak lulus gitu di PTN. Nah, dapat kesempatan dari orang tua merantau gitu ke Jakarta. Nah, di Jakarta aku cari kampus mana yang ada jurusan bimbingan dan konselingnya. Nah, ketemu satu kampus swasta, tapi sebelum itu bukan kampus kita, bukan Unikat Hmm. Majaya, kampus lain. Aku udah Hmm. masukkan berkas, aku udah bayar uang ujian, aku udah lulus gitu ujian, tinggal bayar uang awalnya aja. Tapi Hmm. sebelum itu aku dapat informasi dari sepupu yang tinggal di sini. Ternyata di Atmajaya ada jurusan bimbingan dan konseling juga, Len. Nah, Hmm. akreditasinya A gitu. Dulu itu A gitu. Terus dari kampusnya aja kan lebih ternama ya, lebih terkenal ya, Hmm. Hmm. Atmajaya. Kemudian di Unikat Majaya sendiri kan banyak kesempatan beasiswa gitu, Len. Jadi Hmm. ya aku ikutin lagi lah prosedurnya, aku masukkan berkas, aku ujian, puji Hmm. Tuhan aku lulus seperti itu. Oke, jadi memang kalau bisa dibilang tuh dari awal tuh sebenarnya bimbingan prodi BK itu sudah menjadi pilihan kamu untuk melanjutkan studi dari SMA ke jenjang kuliah gitu ya Yoel. Iya, Hmm. Nah, iya serius. tapi nih Yoel, em, boleh nggak ini menarik nih? Ini menarik. Kamu, maksudnya BK itu udah jadi pilihan utamamu. Nah Iya. mungkin bisa kamu ceritain gitu kayak sejak kapan kamu menginginkan BK?
menginginkan menjadi mahasiswa BK, terus habis itu apa yang membuat kamu tuh menjadikan itu sebagai pilihan utama gitu. Jadi sekarang kita ngomonginnya nih BK-nya dulu nih. Oke, ya. Hmm. Jadi kenapa pilihan BK jadi pilihan utama gitu kan? Apa Aha. yang membuat aku tertarik sama bimbingan dan konseling kan? Nah, Mm-mm. jadi setelah lulus dari SMA gitu kan, Mhm. pasti ya kondisinya bingung gitu. Ini aku Hmm. mau lanjut apa gitu. Hmm. Nah, aku inisiatif memang dari diri sendiri cari-cari informasi gitu. Nah, Hmm. ketemu ada jurusan bimbingan dan konseling. Nah, dari Hmm. situ aku telusuri lagi lah, aku lebih dalami, lebih kenali apa-apa aja gitu. Hmm. Nanti kalau aku daftar di sini, Mhm. apa-apa aja yang aku pelajari, mata Hmm. kuliahnya, prospek kerjanya, Hmm. informasi tentang BK aku carilah semua, Len. Nah, Hmm. terus yang menjadi pertimbangan dasar aku sebenarnya kapasitas diriku sih waktu SMA. Nanti kalau aku masuk ke jurusan bimbingan dan konseling, aku mampu nggak gitu? Aku bisa Hmm. bertahan nggak? Aku bisa menjadi lebih baik nggak? Kayak gitu, Len. Terus aku juga ya dulu ikut tes online gitu, Len. Tes Mhm. kepribadian MBTI yang Hmm. tipe kepribadian itu. Nah, hasilnya juga kayak meneguhkan aku gitu. Ya udahlah BK, gaskan aja gitu. Oke, Lucu jadi ya. ternyata Jarang jarang sekali ya BK itu jadi pilihan utama. Padahal wow, di BK hmm, gila betul. aja. Nah ini kata gila-gila ini nanti akan kita kulik lebih dalam lagi nih. Tadi apa namanya? Ya kan kamu bilang oh ternyata itu kalau misalnya bilang memang udah ada sejak kamu SMA gitu kan. Bahkan setelah kamu ikut tes itu MBTI, oh lihat hasilnya oh cocok juga nih kalau misalnya Iya, masuk di bidang BK gitu kan. Ternyata pas di BK sendiri udah jadi mahasiswa belajar psikologi kepribadian juga ada ini ya, tes-tes MBTI juga. Ini menarik sih Joel. Nah, terus Joel, berarti kan kamu tuh emang apa ya, udah mempertimbangkan secara matang-matang juga, terus udah nyari tahu juga gitu kan dari istilahnya iya, dari jauh-jauh hari lah gitu, karena memang ini menjadi apa ya, menjadi targetmu untuk masuk di jenjang apa di jenjang perguruan tinggi itu oh jurusan BK gitu. Nah, boleh gak Yoel sharing gitu? Kan kamu tadi tuh mulai cari tahu sendiri, ya kan? iya. Apa sih ini pertama? Apa sih yang um, pada saat itu kamu dapatkan pas kamu cari tahu, entah lewat internet atau lewat konsultasi dengan guru atau tanya-tanya kayak gitu tuh? Apa yang kamu dapatkan informasi itu sama kedua, apakah informasi yang kamu dapatkan itu sejalan dengan apa yang kamu jalani ketika kamu sudah beneran menjadi mahasiswa BK gitu, khususnya di BK UAJ ini? Oke, paham paham nih. Hmm. Eh, informasi yang aku dapatkan sih dari yang ya eh, cari-cari gitu kan di internet. Mhm. Jadi tentang belajar tentang manusia sih gitu, tentang Hmm. bagaimana memahami perilaku manusia, bagaimana mengerti manusia gitu. Jadi oh ini bisa nih gitu, sesuai kapasitasku tadi Len. Nah Hmm. aku juga ya suka berteman gitu kan. Jadi oh ini bisa nih, ini aku mampu nih gitu. Jadi aku Hmm. kenali dulu. Terus sesuai nggak sama realitanya sama ekspektasi aku kan dari informasi itu. Hmm. Sejujurnya ya sesuai sekali gitu karena ya memang pada dasarnya mata kuliah kita, teori-teori yang kita pelajari, bahkan praktek yang kita pelajari pun itu memang semuanya ya tentang manusia gitu. Seperti Hmm. itu. Oke, benar. Jadi yang dari awal kamu apa namanya cari informasi, oh ternyata belajar itu tentang memahami manusia, terus habis itu ya pokoknya tentang dinamika kita sebagai makhluk
sosial sebagai individu yang berkembang gitu kan sepanjang hayat. Jadi kayak kuliah. Oke, itu terus habis itu ternyata setelah kamu masuk menjadi mahasiswa prodi BK, oh memang yang dipelajari itu hal-hal seperti itu gitu kan. Terus tadi nih berdasarkan apa ya kalimatmu, aku sempat tertarik. Kamu bilang iya apa namanya, bahkan dari teori-teori yang dipelajari, bahkan dari praktek yang kita pelajari juga gitu, itu sejalan atau sesuai. Nah, boleh nggak kamu cerita, emangnya kalau misalnya di BK tuh banyak belajar teori ya, dan susah gak kalau menurutmu? Nih kita ngomongin berarti sekarang dari segi materi kuliahnya ya. Belajar banyak teori, iya, tapi sesuai kapasitasnya gitu. Jadi kalau kita mahasiswa baru gitu, nanti dikasih teori oleh dosen ya sesuai dengan kita yang baru lulus SMA itu baru mengenal kampus, baru mengenal kuliah yang baru gitu kan, suasananya itu sesuai dengan kapasitas kita Len. Jadi nggak perlu khawatir gitu kayak dicecokin teori enggak. Nah, satu lagi apa tadi Len pertanyaannya? Satu lagi, apakah apa namanya yang praktek yang kita pelajari kayak gitu-gitu tuh susah nggak sih gitu? Tadi kan dari segi Oh, teorinya tuh. oh enggak sih, enggak susah Len, enggak susah karena pada dasarnya di prosesnya itu kita punya dosen ya yang ngebimbing. Satu Hmm. itu dulu teorinya. Terus karena di BK kan, di BK itu kayak teman-temannya pun ya belajar sama gitu nggak apa-apa, belajar bareng gitu. Hmm. Jadi ya enak aja gitu diskusi-diskusi kayak enjoy sih gitu. Jadi Oke. nggak khawatir gitulah. Gak khawatir, proses belajarnya juga menyesuaikan dengan kemampuan, terus banyak metode belajarnya ya kan, termasuk salah satunya bisa belajar bareng, terus dosen-dosennya juga asik gitu kan. Oke, menarik sih. Nah tapi Well, dari sepanjang kamu masuk semester 1 nih, sampai sekarang ini mau masuk semester 7, mata kuliah apa sih yang paling kamu suka atau paling kamu senangi gitu? Dari sekian banyak Uh, materi Len, sorry Len, ya? agak kayak robot gitu. Apa jaringan aku Oh, ya? oke. Di aku kamu sempet ini apa namanya? Ngomongnya tiba-tiba cepet kayak gitu. Oh Jaringan iya, loading. Loading. jaringan Halo, aku Yoel? jaringan Iya, aku atau putus gimana? patah-patah. Tapi udah enggak. Bisa denger aku kan? Uh, lo di tempatmu Len, Halo, Yoel? di wajahmu itu loading Len. Oh, di wajahku loading juga. Coba ya bentar ya. Ya, ini aku sambil ngomong kali ya. Jadi kalau misalnya memang Yoel, oh loading lagi di Yoel. Oke, kita tunggu. Nah itu teman-teman. Jadi ternyata belajar di BK tuh sebenarnya nggak nggak apa ya, nggak belajar tentang peraturan-peraturan sekolah gitu-gitu, tapi lebih kepada perkembangan ya siswa kayak gitu-gitu. Oh, si Yoel left. Oke, kita tunggu Yoel balik lagi di sini ya. Terus habis itu juga sebenarnya banyak teori-teori yang dipelajari. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, sambil nunggu Yoel. Halo. Udah,
Sorry Kedengeran? ya, Len, dan teman-teman semua. Sorry, sorry. It's okay, nggak apa-apa. Nah, lanjut Well ya. Tadi Iya. kan kamu sempat bilang apa? Iya, belajar banyak teori kayak gitu-gitu. Nah, mungkin aku juga mau ngejelasin nih ya kan ke teman-teman kalau Hmm. memang ada banyak teori yang dipelajari juga. Tapi sebenarnya teori-teori itu dipelajari karena sebagai dasar pijakan kita ketika kita itu mau memberikan konseling ke orang lain. Karena kan setiap orang itu punya karakteristik yang beda-beda, punya Iya. berbagai macam apa ya, masa lalu yang berbeda-beda, punya berbagai problem, kebutuhan individu yang berbeda-beda. Itu sebabnya kenapa ada banyak teori yang harus dipelajari, ada banyak pendekatan yang harus dipelajari. Supaya apa? Supaya bisa menyesuaikan nih. Oh, kalau misalnya dengan kita yang seperti ini, kita juga kan belajar kenal diri dulu nih, ya kan? Oh, ternyata kita tuh lebih cocok sama pendekatan atau teori ini. Kita bisa memandang banyak hal, banyak hal dengan berbagai macam sudut pandang, melalui berbagai macam teori yang sudah kita pelajari itu gitu. Yoel, apakah suaraku bisa terdengar jelas? Sangat jelas. Oke, kalau sangat jelas. Oke, nah ya Yoel, tadi kita lanjut ya. Nah, Uh, oke. Materi kuliah apa sih yang paling kamu senangi dari kamu awal belajar kuliah sampai masuk semester 7 ini? Biar teman-teman ini semakin jelas gitu. Kalau BK tuh sebenarnya asik banget, guys. Yang paling disenangi ya. Ya, Eh, banyak sih, Len. banyak. Oke. Salah satu lah. Salah satunya ya eh, keterampilan komunikasi konseling. Oke, keterampilan komunikasi konseling. Apa yang bikin kamu suka sama matkul itu ya? Itu kan mata kuliah 4 SKS. Eh, jadi itu banyak tentang sehari-hari ya, khususnya komunikasi gitu. Kayak Hmm. kita ngebaca nanti ekspresi seseorang, kita menyampaikan eh, pesan kita, dia mampu nggak menerimanya gitu. Hmm. Kemudian nanti di situ kayak kita belajar untuk mendengarkan yang sedengar-dengarnya gitu, memahami gitu, menyimak apa yang dia sampaikan Hmm. dari apa bahasa verbal, nonverbal, dan karena ya eh, dosennya ya Bu Lisa juga bawainnya ya enak gitu praktek gitu ke teman-teman kita ke lab konseling kan belajar mimik gitu kan senyum Hmm. nangis gitu-gitu kan jadi ya kayak gitu senang aja Asik terus itu ya. kan yang Hmm. komunikasi ini kan dilatih terus lain Hmm. jadi ya teorinya ya tetap melekat gitu. Oke, teorinya tetap melekat gitu. Jadi nggak hanya sekedar di pikiran, tapi juga bagaimana kita bisa mempraktekkan itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, Yoel. Apalagi Iya. kalau ngomongin soal komunikasi konseling itu pasti akan sangat apa ya, nyambung sama yang namanya ini komunikasi terapeutik, di Iya, mana apa yang kita sampaikan kepada orang lain, apa yang kita sampaikan kepada diri sendiri itu sesuatu yang positif gitu. Dalam arti bisa memandang yang tadi itu bisa memandang segala sesuatu dari nggak hanya dari satu sudut pandang aja gitu kan, tapi bisa dari berbagai cara sehingga kita bisa lebih terbuka nih terhadap apa yang sedang dialami, terus bagaimana baiknya seperti itu. Menarik sih, jadi kangen aku kuliah offline ya di dalam kelas. Aduh, lihat lihat Yoel kalau di kelas itu dia nyimak gitu kan di deretan-deretan paling belakang kayak gitu. Kangen lah pokoknya lah. Tapi ya sudah kita nikmati saja gitu ya. Kita bersyukur sama-sama bersyukur masih bisa ngobrol ya kan. Bahkan berbagi juga kepada teman-teman di luar sana di dunia luas. Walaupun dengan setuju. media sosial. It's okay, nggak apa-apa. Ini namanya kolaborasi dengan teknologi. Memanfaatkan teknologi sebagai apa?
sebagai salah satu media pembelajaran. Itu yang kita pelajari di teknologi pendidikan. Oke. Jadi kayak kuliah. Oke. Menarik. Oke, lanjut ya Yoel. Itu. Oke. Terus ini Yoel, coba kamu pas dari SMA itu jurusannya IPA atau IPS ya? Karena ada nih sempet yang nanya gitu kan, Kak, kalau aku Oke. masuk BK Atma, itu aku harus dari jurusan apa ya, Kak? Apa aku harus dari jurusan IPS doang? Atau aku harus jurusan IPA atau keduanya gitu? Nah, mungkin kalau dari kamu gitu, kamu dulu jurusan apa? Aku ya, Mm-mm. aku jurusan IPA, Len. Oh, IPA, oke. Nah, Tapi nih, tapi tapi mm-mm, jiwa tapi IPS, Len. oh, IPA tapi juga IPS, it's okay gitu kan. Itu kan namanya dominan kan. Kalau misalnya individu manusia itu kan nggak harus mutlak tuh satu hal doang yang ada dalam dirinya, tapi dominan dan yang bisa um, menyesuaikan gitulah dengan lingkungan, dengan situasi, dengan segala macamnya lah. Oke. Nah, ini teman-teman, dari sharing Yoel gitu kan. Yoel anak IPA. Yoel anak IPA, terus habis itu mau masuk BK. Nih, itu bisa bahkan sekarang Yoel begitu menikmati gitu. Senang sekali dengan berbagai macam, tadi salah satu mata kuliah yang Yoel senangi adalah keterampilan komunikasi konseling gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman nih yang nonton ini yang mungkin masih bingung, aku mau masuk BK tapi aku kurang yakin, Kak. Yakinkanlah dirimu, guys, gitu. Masuk di BK itu seasik itu kok. Maksudnya tidak semenyeramkan itu, betul kan Yoel? Betul sekali. Makanya guys, ayolah daftar BK nanti ketemu sama Yoel, ketemu sama aku juga gitu. Dan ketemu sama Bapak Ibu dosen ya, super duper baik gitu. Oke? Kece. Betul. Nah, Yoel, next nih. Tadi kan kita udah ngomongin soal mata kuliahnya, ya kan? Oke, Len. Sekarang boleh gak kamu sharing hmm, pengalaman apa sih yang paling berkesan selama kamu kuliah di BK Atma Jaya? Jadi ya dari semester 1 sampai sekarang ini. Iya, tahun keempat ya, semester depan. Mhm. eh yang berkesan ya, pertama Len, itu kayak proses pembelajarannya. Jadi Oke. dulu waktu SMA kan kayak proses pembelajaran itu lebih monoton gitu. Maksudnya Mhm. satu arah dari guru Mhm. ke siswa. Sedangkan kuliah di BK Atma itu lebih interaktif dengan pendekatan dosennya sih yang Mhm. asik gitu. Artinya Bapak Ibu dosen eh, kayak jadi teman gitu di Mhm. kelas. Mhm. Nah, yang kedua, yang paling berkesan, kebetulan aku ya cukup aktif ya di organisasi ya. Jadi aku masuk himpunan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling BKUAJ, bisa dicek tuh IG-nya. Jadi ya banyak terlibat pada kegiatan-kegiatan pengabdian gitu lah. Kayak kita pernah ke apa daerah Cilincing gitu, ke Bimbel Cilincing, kita penyuluhan anak, penyuluhan orang tua, gitu-gitu. Mhm. Terus menghabiskan waktu dalam kerjasama dengan teman-teman mahasiswa dalam organisasi juga menyenangkan gitu, Len. Kayak sosok sibuk gitu, tapi banyak hal-hal yang didapat gitu. Ntar pulang malam, ntar kemana-mana gitu, pokoknya ya banyak aktivitas yang membangun sih, yang memberikan apa peningkatan dalam soft skill gitu. Terus Oke. Apa satu tuh? lagi yang berkesan TOC sih, TOC. Jadi waktu mahasiswa baru, oh TOC, aku kenalkan dulu TOC ya. TOC itu Hmm. apa gitu ya? Siap-siap. Kukira mahasiswa BK semua yang nonton. Salah aku. Hmm. Enggak, Sorry. kamu harus Jadi, tahu setelah, oh ya, setelah kita ini di share ini ada beberapa teman-teman entah itu yang memang sudah kuliah atau yang adik-adik SMA itu tanya loh Yoel, dia uh, tanya ke DM aku atau
Ya rata-rata ke DM sih tanya, Kak ini BK gimana-gimana kayak gitu loh. Itu kan menandakan bahwa oh mungkin di saat ini yang nonton nih mahasiswa BK, tapi nanti di luar sana ketika dipublikasikan gitu kan, iya di-share gitu, di-posting, itu banyak teman-teman yang ternyata oh gini toh gitu. Jadi ini sangat bermanfaat gitu. Apalagi nih sekarang kakak bintang tamunya itu ketua TOC gitu kan, yang beberapa kali live Instagram kemarin juga dari kakak-kakak bintang tamunya bilang TOC itu salah satu kegiatan yang paling berkesan di selama kuliah di BK. Nah, jadi silakan Yoel, kamu bisa jelaskan gitu kan Oke, TOC. Leni, terima kasih. Iya, TOC. Jadi TOC itu teman-teman sebuah kegiatan tahunan ya dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Begitu. Kegiatan ini bertujuan untuk apa yang udah kita pelajari selama kuliah itu diterapkan kepada masyarakat. Implikasi implikasi aplikasinya gitu kepada masyarakat. Sedikit cerita Len, jadi waktu mahasiswa baru ini tahun 2017 kan, angkatan 2017 itu TOC tahun pertama aku, kita kan angkatan 2017. Tahun pertama kita itu kita ke Semarang gitu. Bayangkan masih mahasiswa baru, udah itu udah main-main jauh-jauh ke Semarang. Ada acara kegiatan tahunan. Wah, di situ memang pembinaan karakter. Terus kita kayak jadi sesuai kapasitas ya. Jadi waktu semester baru kita belum banyak dibekali ilmu, kita hanya jadi observasi gitu. Kita ke sekolah apa gitu, ke sekolah salah satu sekolah SD. Terus kita studi banding, bukan studi banding, seminar di UNES, Universitas Negeri Semarang. Tahun keduanya kita ke Bandung ya, ke Bandung, ke Lebak Muncang, Ya. Ciwidey. Kita live in di situ, jadi berbaur ke masyarakat gitu. Kegiatannya ya penyuluhan orang tua, penyuluhan remaja, penyuluhan anak-anak juga gitu. Tahun ketiga itu kesempatan angkatan kita lah, angkatan kita yang menjadi panitia inti gitu, angkatan 2017. Teman-teman kalau mau lihat IG-nya ada TOC 24 sekarang, TOC X XXIV. 1 ya Ya. XXIV. Jadi tahun keempat kami angkatan 2017 dapat kesempatan menjadi panitia inti. Nah, kita rembukin tuh, kita ke Jogja, daerah istimewa Yogyakarta dengan segala risiko, dengan segala hal-hal yang mau dicapai gitu. 1 tahun kita persiapan untuk mau ke Jogja gitu, ngumpulin biaya, ngajuin proposal sana sini, cari dana gitu, pulang-pulang malam gitu, sosok sibuk pokoknya, padahal padahal ya main-main juga gitu kan, nggak serius-serius sekali, padahal bercanda-bercanda juga, rapat pleno sampai 12 kali gitu. Terus ya kita ke Jogja, kita ada 3 kegiatan inti gitu. Satu kita apa, studi banding, ini mahasiswa yang presentasi didampingi juga dengan pembicara dari dosen, itu di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan jurusan bimbingan dan konseling juga. Kemudian kita pengabdian masyarakat juga di PL Sedayu sama di Pusat Rehabilitasi Yakum. Terus ya ada juga kegiatan bersama gitu, makrabnya. Nah, jadi sebenarnya yang buat berkesan itu bukan oh ini berhasil nih, kecapai nih, programnya kecapai. Bukan itu sih bagiku, Len. Bukan itu, tapi kayak prosesnya gitu, kayak ngehabisin waktu sama tim gitu, sama tim TOC 23 gitu. Kayak itu yang buat aku berkesan. Oh. Kayak pencapaiannya gitu aja gitu, tapi waktu-waktu yang udah dihabisin gitu. Kayak iya, yang lain udah iya capek lah bilang kalau ingat-ingat jadi panitia gitu, kayak prosesnya itu ya
Jadi teman-teman panitia mungkin ngerasain ya kayak bukan menjalankan program dengan banyak biaya dengan kesulitan yang lumayan gitu, bukan ngerasa terbeban gitu, bukan ngerasa beban, tapi terbeban rindu untuk memberi lebih gitu. Terus dari wajah-wajah mereka pun kayak senang aja ngejalankannya gitu. Dan suasananya karena ya sama-sama anak BK gitu ya, kayak ya Mm. have fun aja, enjoy gitu. Tahu-tahu ya sukses, tahu-tahu ya berhasil. Tapi tetap aku nikmati, yang paling berkesan prosesnya sih. Sebelum acara, waktu acara, ya ya siap korbit perkap. Wah, jadi kangen juga ya kalau misal diingat-ingat. Nah, bener sekali itu aku setuju. Yang pertama aku highlight dari cerita Yoel tentang kegiatan TLC ini. Tadi kan Yoel sempat bilang, iya belajarnya itu sesuai dengan kapasitas gitu kan, sesuai dengan potensi kita. Salah satu implementasinya yang tadi itu tadi di walaupun masih jadi maba gitu kan, mahasiswa baru, tapi ketika ada kegiatan TLC ini dan kegiatan-kegiatan lain tetap ikut dilibatkan, tetap ikut diterjunkan gitu. Tapi dengan porsi atau tugasnya ya masing-masing gitu. Pada saat kita semester 1 gitu, tetap datang ke terjun ke sekolah, ke masyarakat gitu kan, menjalankan tugas, tapi masih sebagai observer kayak gitu. Terus habis itu setelah itu pulang bikin laporan, terus bikin analisis segala macamnya. Terus ketika kita di tahun kedua, udah mulai nih jadi fasilitator gitu, ya kan, yang mengkoordinir kelompok-kelompok kecil, entah itu di masyarakat, ya kan, atau itu untuk anak-anak, atau itu untuk orang dewasa, kayak gitu. Tapi di situ udah mulai jadi fasilitator lebih dalam lah terjunnya, gitu kan. Terus ketika tahun ketiga, udah mulai belajar untuk membawa materi sendiri kayak gitu kan, dengan segala latihan usaha bersama-sama juga gitu. Jadi tetap belajarnya itu bareng-bareng gitu kan, tapi tadi balik lagi sesuai dengan porsi di jenjangnya masing-masing, seperti itu. Menarik sih. Terus habis itu tadi ya, karena memang teman-teman, aku juga kan TLC yang aku jalani selama 3 kali itu juga kan barengan sama Yoel gitu kan. Ada banyak sekali pengalaman pelajaran juga yang didapat gitu kan. Nggak hanya sekedar tentang belajar organisasi aja gitu, tapi lebih jauh daripada itu gimana mengimplementasikan apa namanya yang udah kita pelajari di dalam kelas, juga bagaimana cara kita bisa mengembangkan diri lewat kerjasama bareng teman-teman gitu. Walaupun memang teman-teman itu masih dalam lingkup program studi gitu kan, tapi justru itu yang semakin membuat kita erat gitu satu sama lain gitu. Bener sekali, aku setuju. Memang yang membuat senang itu tidak hanya sekedar karena acaranya sukses berhasil, tapi bagian dari prosesnya itu gitu kan, proses belajarnya, proses waktu itu pas di angkatan apa di TLC ketiga ini yang terakhir di Oktober 2019 lalu, pas Yoel jadi ketuanya, aku jadi koordinator bidang perlengkapan. Nah loh kan, perempuan jadi korbit perkap itu, tapi tenang, timnya hebat-hebat, temennya hebat-hebat gitu kan, tim dari Perkap, terus habis itu tim dari TOC, terus habis itu koordinasi dengan bapak ibu dosennya juga, dengan kakak-kakak tingkatnya juga untuk tanya ini itu kayak gitu. Dan di situ ya menikmati aja gitu, sangat menikmati. Nah ini juga salah satunya, ada Gary nih yang nonton di sini. Gary juga salah satu rekan kerjaku dalam divisi perlengkapan gitu kan. Dan ya itu tadi bener juga kan, sama-sama merasakan pleno 12 kali, terus habis itu nyari dana sana sini ke pasar rawa belong untuk cari bunga, beli bunga, kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Itu kalau diingat-ingat sebenarnya nggak hanya itu tadi, nggak hanya belajar tentang materi kuliahnya doang, tapi lebih jauh dari itu, tentang kekeluargaan, tentang profesional gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita kerja sama bareng temen-temen yang biasa kita setiap hari ketemu, tapi ini harus kerja secara profesional kan, misalnya nggak selamanya berjalan mulus gitu. Pasti ada sedikit
konfliknya, terus habis itu ada perlu diskusinya, ada ininya, ada itunya, tapi ya itulah bisa dinikmati dan dilewati dengan baik gitu dan mengesankan seperti itu. Menarik sih, Well, ya ampun, bener-bener deh, aku jadi kangen banget. Ya ini pesan juga untuk teman-teman ya kan dari teman-teman BK angkatannya Gary angkatan 2018 2019 dan adik-adik tingkat lainnya, teman-teman itu berkesan banget, jadi nikmatilah masa-masa kuliahmu gitu kan, harus Asik. maksimal belajar gitulah pokoknya ya Well. Oke, ya jadi flashback jadi kebanyakan kangen ini aku. Oke, next. Ya Well, kalau Iya, misalnya, oke, tadi kan dengan segala pengalaman belajar, segala pengalaman berdinamika sama teman-teman, sama dosen, para dosen, ya kan, para dan kakak tingkat lain-lainnya, sebagainya lah, pakai semuanya. Itu kan sebenarnya apa ya? Apa ya? Sesuatu yang berkesan gitu kan, mengesankan, sesuatu yang wah, pokoknya mengesankan banget lah di masa-masa kuliah ini. Nah, sekarang kita beralih nih atau kita beranjak gitu kan ke pendapat gitu ya. Pendapat setelah nanti kita lulus dari BKUAJ, terus habis itu bisa masuk ke dunia kerja masing-masing gitu. Um, Boleh nggak Yoel kamu cerita ini? Sekarang ini kan dari yang bahasan-bahasan kemarin tuh udah sempat ngebahas kalau misalnya BK itu peminatannya ada dua ya kan, iya. pendidikan dan non pendidikan. Nah kalau Hmm. kamu sendiri, kamu tuh ini kan apa non pendidikan toh? Iya, aku ngambil non Nah pendidikan. kamu ngambil non pendidikan, padahal dari awal kamu itu um, menjadikan BK itu sebagai tujuan pertama gitu kan, sebagai Oh, tujuan pertama, di mana masih banyak teman-teman di luar sana gitu ya yang punya pikiran atau pandangan bahwa jadi guru BK itu jadi kuliah di BK nanti ujung-ujungnya jadi guru BK gitu. Nah sedangkan di sini hmm. kamu mahasiswa BK tapi pilih peminatan non pendidikan gitu. Padahal kamu dari awal tuh itu kan, maksudnya BK gitu. Apa sih yang membuat kamu tuh pilihnya non non pendidikan? Oke, iya. Jadi memang dasarnya setelah lulus dari BK, gelar kita nanti SPD gitu, Sarjana Pendidikan. Hmm. Tetapi di bimbingan dan konseling sendiri ada dua peminatan tadi, yang pendidikan sama non pendidikan, kayak gitu. Nah, kenapa aku milih non pendidikan? Jadi ada pertimbangan sih gitu, kayak ya belum tahu sih nanti kedepannya gimana kan, entah aku bisa juga ke dunia pendidikan atau yang enggak gitu. Maksudnya yang non pendidikan ini apa gitu kan? Kayak kerja jadi pekerja sosial gitu, kayak trainer atau kayak kerja jadi HRD gitu-gitu. Jadi ya bukan berarti non pendidikan atau pendidikan nggak bisa saling saling bekerja sama. Bahkan ada yang non pendidikan ngajar juga gitu. Ada yang ngambil pendidikan bisa juga bekerja nanti di profesi yang non pendidikan. Alasan aku sendiri non pendidikan karena ya aku cenderung agak nggak suka sih kalau um, cenderung gimana ya, udah biasa gitu kalau lingkungannya untuk ngajar peserta didik yang di sekolah, Len, gitu. Hmm. Udah ngalamin kan. Tapi aku udah mau mau kayak ngambil tantangan, coba gitu nanti ngajar ke anak-anak jalanan gitu. Coba nanti ngajar ke anak-anak yang punya apa latar belakang yang Mhm. non pendidikan kayak gitu. Oke. Jadi, Iya, nah, gitu. mungkin, nah,
Betul sekali teman-teman nih dari sharingnya Yoel ya kita bisa melihat gitu kan salah satu contoh bahwa menjadi masuk ke program studi bimbingan dan konseling jadi mahasiswa BK itu tidak akan selamanya tidak akan selalu nanti lulus itu pasti jadi guru BK gitu karena sebenarnya di dalam perkuliahan pun itu ada peminatannya gitu kan dan banyak sekali mata kuliah gitu kan yang kalau misalnya pendidikan udah otomatis praktikum konseling akademik gitu kan terus habis itu perencanaan PAUD pokoknya segala sesuatu yang tentang pendidikan tapi kalau misalnya yang non pendidikan ada apa namanya konseling Psikolog. sosial psikologi Iya, konseling. organisasi ya kan terus habis itu ada Ya, manajemen sumber daya manusia terus apa pelatihan, pelatihan dan pelatihan pengembangan. pelatihan dan pengembangan SDM gitu kan Ya, terus habis itu juga ada mata kuliah pilihan kayak ya. konseling pada anak Anak jalanan jalanan, ya konseling pada usia konseling dewasa. konseling pada usia dewasa, konseling pada kasus apa ketergantungan dan zat adiktif, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya luas sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya gitu kan, Kak, kalau misalnya ini aku tapi nggak mau jadi guru BK. Nah teman-teman ini kita bisa lihat sharingnya dari Yoel, ya kan? Yang sebenarnya dia nggak apa namanya nggak pilihannya bukan menjadi guru BK, tapi tetap ada jalannya dan tetap menikmati proses belajarnya dan juga proses dinamika selama menjadi mahasiswa prodi BK gitu. Menarik sih Yoel. Nah terus ini mungkin sebelum kita masuk ya ke bagian penutup nih, Yoel Oke. menurut kamu sebagai mahasiswa prodi BK gimana sih prospek kerja atau posisi BK sendiri di dunia pekerjaan di masa yang akan datang gitu kan kalau misal melihat makin kesini tuh yang namanya perkembangan teknologi makin pesat segala hal Ya. udah mulai banyak apa namanya digantikan dengan teknologi kayak gitu-gitu menurut kamu posisi BK tuh gimana prospeknya juga Eh, gimana. Posisinya ya berperan penting ya. Selama masih ada potensi dan masalah, peran guru BK, peran bimbingan dan konseling, peran pekerja sosial, khususnya yang mendalami ilmu bimbingan dan konseling itu sangat dibutuhkan ya. Dan prospek kerjanya makin kesini kan makin iya betul kayak zaman, gaya hidup, eh, masalah gitu makin rumit ya. Dan ini kayak menjadi apa peluang dan kesempatan sih untuk orang-orang yang mendalami ilmu orang-orang yang mendalami ilmu bimbingan dan konseling lulusan bimbingan dan konseling itu untuk menggarap ini gitu menjadikan ini sebuah uh, upaya untuk membenarkan bangsa gitu mungkin membantu bangsa membantu masyarakat gitu loh jadi Oke. sangat luas lah prospek kerjanya nih nggak usah Oke. khawatir nanti kayak nganggur gitu-gitu kayaknya enggak sih enggak Betul. apalagi Mhm, selepas ini Len selepas mhm. pandemi covid nih nanti kan banyak orang yang kayak stres gitu dipenuhi dengan perasaan negatif itu peran guru BK yang sebagai teman ya sebagai teman di sekolah untuk peserta didik peran guru BK peran teman-teman yang lulusan BK gitu peran kita mahasiswa untuk merangkul teman-teman kita kerasa kali nanti Kerasa kerasa kali banget pokoknya. kalau Kerasa Jakarta ya ini kerasa kali. Aku juga setuju kali, Well, gitu kan. oke Maksudnya kali adalah maksudnya adalah kayak benar sih memang kan karena bimbingan konseling itu kan apa ya bergeluta itu kan dinamika bersama dengan individu manusia gitu kan dan apa ya manusia itu kan sebegitu dinamisnya gitu dan uniknya gitu ya dan kalau ya misalnya ngomongin soal perasaan kayak gitu-gitu um,
mungkin apa ya, ya itulah, nggak mungkin sepenuhnya bisa digantikan dengan teknologi yang canggih-canggih yang saya kayak robot kayak gitu. Justru itu mungkin aku setuju sekali, itu sebagai tantangan juga bagi orang-orang yang belajar ilmu bimbingan konseling untuk bagaimana tetap bisa berkolaborasi dengan yang namanya teknologi, dengan ya masa depan gitu kan, masa ini dan masa depan, untuk tetap bisa membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar atau juga bagi masyarakat luas gitu ya, Yoel. Setuju, Leni. Luar biasa memang ya. Aduh, jadi kangen banget nih. Ya, kalau gitu, Yoel, mungkin nih kita udah, sebelum, jadi setelah ini nih aku mau bacain dulu komen, barangkali ada teman-teman yang menanggapi atau yang bertanya gitu. Terus coba kita lihat ya. Oke. Bentar. Oke, halo Kak Gary nih. Halo Bang Yoel. Malam Bang Yoel. Oke. Halo, Ger. Gary. Wah, Giring, mahasiswa angkatan Iya. 2018. Gary ini Ketua juga PSBK. betul. OC. Aku deg-degan tahun ketiga. Aku kangen cari dana bareng lagi. Semangat kali ini dan Kak Yoel semester 7 besok. Sip gitu. Ini juga nih dari Ariel Damesari. Yoel, jangan minum kopi gitu dong Yoel gitu. Dari Gary juga. Aku bangga jadi mahasiswa prodi BK UAJ. Nah, itu dia. Mungkin saat ini Yoel, teman-teman belum ada yang nanya gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya setelah ini teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing gitu ya terkait dengan BK, mau kepo lebih lanjut tentang BK, itu sangat amat boleh untuk diskusi. Boleh sekali ke aku, ke Yoel gitu kan, atau juga ke ke Instagram BK_UAJ, itu Instagram yang dikelola oleh teman-teman dari himpunan mahasiswa program studi BK UAJ gitu. Atau kalau misalnya nih setelah nonton ini langsung, wah aku makin yakin nih untuk daftar BK, langsung teman-teman daftarkan diri Anda, kan diri kamu di program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Seperti itu ya Yoel. Iya, Leni. Betul. Nah, mungkin nih benar-benar sekarang ya kita udah, karena ini limit Instagram hanya 1 jam ya. Coba kalau misalnya nggak ada limitnya, pasti kita live Instagram sampai besok. Nggak. Capek loh. Nah, sebelum kita benar-benar menutup ya live Instagram Bisik-Bisik BK volume ke-6 ini, mungkin kamu bisa sedikit menyampaikan pesan gitu Yoel, untuk entah teman-teman SMA yang nantinya akan nonton ini gitu kan, atau teman-teman kuliah yang lagi kuliah di BK atau juga di jurusan lain gitu. Pesan ya. Buat teman-teman SMA, SMK gitu yang mau lanjut kuliah, silakan cari-cari informasi tentang jurusan bimbingan dan konseling. Terus kenali kapasitas dirimu sendiri gitu. Kalau ada pertanyaan memang silakan tanya ke Leni atau ke kita, ke aku. Atau cari di website Atmajaya juga gitu. Bimbingan dan konseling itu Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Silakan cari tahu gitu. Dan gak usah ragu gitu, gak usah khawatir bakalan sulit, bakalan banyak teori, bakalan susah gitu. Enggak. Di BK kayak ada budaya gitu yang memudahkan mahasiswa untuk belajar. Serius. Saya kan juga nggak pintar-pintar kali gitu. Serius. Banyak kekurangan juga, banyak kelemahan. Terus buat teman-teman mahasiswa ya, adik kelas, senior gitu, di BK sendiri ya seperti tadi budayanya baik ya, senioritas nggak ada sama sekali gitu. Bahkan aku juga punya mentor itu yang udah alumni gitu. Jadi memang pertemanan di bimbingan dan konseling tiap angkatan itu ya baik gitu. Terus bagi teman-teman yang
ya yang kita yang masih lanjut kuliah gitu, walaupun virtual ya semoga dapat maksimal gitu, dapat memberikan ya yang maksimal gitu, belajar lagi gitu walaupun banyak hambatan gitu ya, walaupun rindu untuk offline untuk ketemu langsung ya agak sedih memang, tapi kondisi ya kayak gini mau gimana, demi kesehatan demi kebaikan juga ya tetap semangat gitu, jangan 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 patah semangat ya, doakan kita masuk ya di semester 7 udah magang ya, Len. Semoga lancar juga. Semoga Magang lancar, amin. online. Wow, Amin. tantangan tantangan sekali gitu ya. Magang virtual gitu nanti. Wah. Tapi gak Betul. apa-apa. Kami gak khawatir karena ya ditemanin oleh teman-teman yang sama-sama belajar dari awal, kemudian ada dosen juga yang ngebimbing. Oke gitu. Jadi ya semangat Oke. terus. Itu dia Itu tadi Len, semangat. Hmm, banyak udah banyak padahal ya udah sibuk. semangat. Betul. Terus habis itu mungkin justru kesempatan-kesempatan belajar seperti inilah di masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini, kita mungkin magang online gitu kan. Tapi justru inilah kesempatan kita untuk mengupgrade diri kita, belajar hal baru gitu kan, khusus tentang teknologi pendidikan gitu. Bagaimana tetap bisa memberikan layanan konseling, gitu kan, layanan bimbingan kepada siswa-siswi, kepada teman-teman yang ada di sekolah dan lain sebagainya kayak gitu, dan juga kepada masyarakat tentunya gitu ya Yoel. Itu Setuju. dia. Oke. Baiklah, kalau begitu nih kita udah nggak kerasa ya, udah 1 jam kita ngobrol gitu. Sudah sih bener yang tadi bilang kalau misalnya bisa lebih pasti gitu kan. Tapi karena ini juga ada porsinya ya teman-teman. Jadi akhir kata aku mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Yoel sudah mau bersedia menjadi bintang tamu di Bisik-Bisik BK volume ke-6 ini. Terus juga kepada teman-teman semua yang nonton nih ya kan. Entah nanti di Instagram atau mungkin juga nanti di YouTube-nya BK gitu, atau di YouTube-nya fakultas kayak gitu. Tapi pokoknya terima kasih banyak teman-teman gitu kan. Pasti ya semoga apa yang disampaikan, apa yang di-sharingkan itu bisa membawa insight atau inspirasi juga bagi teman-teman, gak hanya tentang dunia perkuliahan, tentang dunia menjadi anak kuliah di BK, tapi juga lain sebagainya, banyak lah gitu kan tadi. Seperti itu Yoel? Iya, Oke. aku juga mau mengucapkan terima kasih ya buat kesempatannya Leni diundang di Bisi-Bisi BK volume ke-6. Terima kasih juga ke Bapak Ibu dosen yang membuat program ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang setia masih nonton saat ini ataupun nanti gitu. Oke, thank you. Sekian Oke. Le. Sekian, kalau begitu nih ada dari Giri juga nih. Makasih banyak Kak Yoel, Kak Leni untuk sharingnya dan saran di live Instagram ini. Semoga BK Wajib semakin jaya. Oke. Terus nih dari Ariel Damesari, semangat Kakak Joel. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak ya Yoel. Sampai Ya, jumpa di lain terima kasih. kesempatan. Ya terima kasih banyak Sampai juga jumpa. teman-teman. Oke, bye-bye. Dadah. Bye.